Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum tentang keutamaan hikmah berbuka puasa dan sahur. Keutamaan hikmah berbuka puasa dan sahur hendaknya kita ketahui dan pahami dengan baik dan benar agar kita bisa mendapatkan kebaikan dan keutamaan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun ini, hendaknya kita sebagai umat Islam untuk menyambutnya dengan kegembiraan, termasuk juga dalam menjalankan sunnah dan keutamaan makan sahur. Ketika kita menemui banyak kemuliaan dalam bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk menjalankan beberapa sunnah adab berbuka puasa dan juga sahur dalam Islam itu sendiri, yang telah ada dalil yang berdasarkan hadis Nabi dan juga beberapa firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan sunnah-sunnah puasa Ramadan. Keutamaan hikmah sahur ini bagi kita umat Islam adalah bahwasanya sahur dalam kita berpuasa membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab yang lain. Karena selain agama Islam, agama yang lain juga mempunyai ibadah seperti kita, yaitu puasa. Namun pembedanya adalah dalam agama kita disunahkan untuk makan sahur, sedangkan agama lain tidak. Hukum sahur adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur terdapat barokah." Selanjutnya, ada waktu-waktu yang utama dalam melakukan sahur. Waktu yang utama dalam melakukan sahur adalah mengakhirkan saat terbitnya fajar. Dan mengakhirkan waktu sahur ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kami makan bersama Rasulullah, kemudian setelah makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan sholat." Aku, Anas bin Malik, berkata, "Berapa perkiraan waktu antara keduanya, antara sahur dengan sholat?" Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, 50 ayat. Selain itu, ada beberapa keutamaan dalam kita melakukan sahur. Yang pertama, terdapat keberkahan dalam sahur. Dalam sunnah makan sahur ini ternyata terdapat banyak sekali keberkahan. Sahur yang barokah berarti mengikuti sunnah Rasulullah dalam sahur, menumbuhkan semangat serta meringankan beban yang berat bagi yang berpuasa. Dan juga makanan sahur ini juga menyelisihi ahlul kitab karena mereka tidak melakukan makan sahur. Hal ini diperkuat dengan hadis dari Abdullah bin Al-Haris dari seorang sahabat Rasulullah. "Aku masuk menemui Nabi SAW ketika dia makan sahur. Beliau berkata, 'Sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan pada kalian, maka janganlah kalian tinggalkan.'" Hadis riwayat An-Nasai dan hadis dan Ahmad. Yang kedua adalah Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini dan juga pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahur itu makanan yang barokah, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah mengenai beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk melakukan buka puasa yang kita jadikan panutan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika berbuka puasa, sebenarnya terdapat berbagai amalan sunnah berbuka puasa yang membawa kebaikan dan keberkahan. Namun, seringkali kita melalaikannya. Lebih disibukkan dengan hal-hal lain. Hal yang utama yang seringkali terlupakan oleh kita adalah doa, terutama doa berbuka puasa. Dikarenakan saat adzan maghrib berkumandang, kita bergegas untuk makan dan minum sehingga kita lupa akan adanya doa. Berikut adalah amalan sunnah buka puasa menurut Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Maka ketika kita mendengar adzan maghrib berkumandang, hendaknya kita bersegera untuk melakukan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan segera berpuasa, yaitu manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah berbuka puasa dengan kurma. Sunnah Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma ini ada dalilnya adalah sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air, karena dia adalah bersih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Yang ketiga adalah berdoa sebelum berbuka puasa. Ada doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semua untuk kita melakukan doa saat berbuka puasa, sehingga kita sebagai umat Islam seharusnya mempelajari dan mempraktekkan doa-doa tersebut saat kita melakukan berbuka puasa. Yang keempat adalah berdoa umum tatkala berbuka puasa, karena berbuka puasa ini adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Tentu akan lebih baik lagi bila berdoa dengan doa-doa yang sunnah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini tercermin dari sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doa mereka. Yang pertama, seseorang yang puasa ketika sedang berbuka, seseorang imam yang adil, dan doa seorang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dari kultum yang saya sampaikan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata terdapat berbagai macam keutamaan dan amalan-amalan sunnah dalam berbuka puasa dan sahur ini. Hendaknya kita sebagai umat Islam melakukannya hal tersebut agar puasa kita lebih bermanfaat dan menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik bagi kita semua. Sekian dari saya. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.